Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan di hari yang baru ini bersama saya Ibu Pendeta Lin Kuhuwael. Kita terus memuliakan Tuhan setiap saat untuk merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu saat ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua sehat. Lalu marilah kita akan masuk dalam firman Tuhan yang terambil dari pembacaan Alkitab Hakim-Hakim 4 ayat yang keempat. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Tuntunlah kami Bapa, dari hari lepas hari kami mau belajar setia kepadamu Tuhan. Kami mau terus datang kepada Tuhan lewat firman yang kudus. Kami percaya Bapak Ibu Saudara yang setia, yang selalu mendengarkan firman Tuhan, Bapak terus memberkati mereka dalam kondisi keadaan saat ini. Jika ada yang sakit pun Tuhan memberikan mereka kekuatan. Apapun pergumulan mereka, kami percaya di hari ini ada jawaban Tuhan yang baru bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntunlah kami untuk masuk dalam kebenaran firman ini. Terpujilah Bapa di sorga. Amin. Kita akan membaca dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu ayat ini kita akan mendengar bersama. Saya percaya bahwa pembacaan ini tidak asing lagi bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan tema yang saya angkat pada hari yang baru ini, wanita dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa bilang wanita hanya sebagai ibu rumah? Atau wanita cocok di dapur dan mengurus anak jika sudah menikah? Belum tentu. Sudah waktunya kita membuka mata kita bahwa wanita punya potensi besar untuk dipakai Tuhan. Deborah adalah seorang nabiah, istri dari Lapidot. Deborah salah satu dari wanita-wanita dalam Alkitab yang dipakai Tuhan. Ia memiliki karunia-karunia bernubuat untuk menyampaikan amanat Allah sesuai dengan kehendaknya kepada umatnya. Deborah adalah wanita hebat. Dia adalah hakim dan nabi, wanita yang cukup disegani. Kisah Deborah ini kalau kita pelajari sebagai wanita-wanita zaman saat ini, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa kisah Deborah ini memberi contoh bagi kaum wanita yang melayani, harus semangat kuat sebagai wanita. Bukan saja pria yang disegani dan kuat, tapi Tuhan juga memakai wanita. Tidak dilihat dari fisik seorang lelaki yang kuat, tetapi dalam hal urapan wanita tidak kalah dengan pria. Bapak Ibu Saudara sekalian, Deborah adalah seorang wanita, juga seorang istri.
ibu yang termasyhur sebagai ibu Israel, yang mana Tuhan mengurapinya. Dia melakukan tugas yang membangun dan mempertahankan kehidupan rohani umat pilihan itu, agar mereka berpaut kepada Allah. Sosok inilah yang perlu kita pertahankan sebagai wanita-wanita yang beriman, juga punya kerinduan dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, menjadi seorang istri ibu bagi keluarga. Kita tentu punya kewajiban membangun dan tetap mempertahankan rohani bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi umat Tuhan, jemaat yang kita pimpin, supaya mereka berpaut kepada Kristus. Wanita yang dipakai Tuhan punya tugas ganda. Selain dalam pelayanan, dalam memimpin jemaat, punya tugas rutin. Oleh sebab itu, kita sebagai wanita-wanita, walaupun kita sibuk dalam pelayanan, kita harus punya waktu bagi rumah tangga. Setidak-tidaknya wanita menjadi tiang utama dalam rumah tangga, menyampaikan doa-doa kepada Tuhan bagi suami kita, bagi anak-anak kita. Sebab seorang istri, seorang wanita yang rajin berdoa, pastilah suaminya kuat. Anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita melihat bahwa Deborah adalah wanita hebat. Tangan Allah sendiri yang menyertainya. Oleh sebab itu, jika kita mau mempertahankan kehidupan rohani kita sebagai hamba-hamba Tuhan, khususnya para wanita dalam pelayanan, untuk melayani, kita harus mohon dari Tuhan urapan Allah agar kita berjiwa besar. Kita berdiri sebagai sosok seorang wanita yang dipakai Tuhan. Kita tidak boleh bosan untuk mengabdi bagi Tuhan. Walaupun banyak tantangan, kita harus tetap maju. Saya punya kesaksian dari tahun 2015 sampai 2018, banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Tetapi saya percaya dan saya mengandalkan Tuhan untuk campur tangan dalam segala persoalan-persoalan yang saya hadapi. Saya bersyukur beberapa tahun itu kasih Tuhan menuntun akan perjalanan gereja kami, sehingga saat ini puji Tuhan bahwa gereja kami boleh berjalan dengan baik. Itu karena kita datang kepada Tuhan dan memohon kepadanya setia, tanggung jawab kita. Dan itu kewajiban untuk membangun, mempertahankan kehidupan rohani di dalam gereja yang kita pimpin. Dan itu juga pasti, Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, banyak sekali tantangan di dalam gereja. Tetapi kita sebagai wanita-wanita yang dipakai Tuhan, kita berdiri memandang Tuhan, dan kita menyerahkan seluruh kehidupan pelayanan kita kepadanya. Pasti Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.